Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara-saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan, serta kuasa, hanya bagi Allah kami yang kudus, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami umat-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 40, ayat yang ke-31 yang berkata demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam setiap kehidupan kita, ada kalanya di mana semangat kita mulai menurun. Tanggung jawab yang berat, masalah yang datang bertubi-tubi, atau harapan yang belum terwujud, seringkali membuat kita merasa lelah. Namun firman Tuhan pada malam hari ini, Tuhan memberikan janji yang luar biasa. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Menanti-nantikan Tuhan bukan berarti pasif atau menyerah pada keadaan, melainkan sebuah tindakan iman yang aktif. Saat kita menanti-nantikan Tuhan, kita mempercayakan setiap langkah hidup kita kepadanya. Kita berdiam di hadirat-Nya, berdoa dan berharap bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan. Yesus adalah sumber kekuatan yang tidak pernah habis. Ketika kita merasa lemah, Dia menawarkan kuasa-Nya. Ketika semangat kita mulai pudar, Dia memberikan sukacita dan pengharapan yang baru. Seperti Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, Tuhan memampukan kita untuk menghadapi tantangan hidup tanpa kehilangan semangat. Namun bagaimana agar semangat kita tetap menyala? Yang pertama, kita harus selalu terhubung dengan Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Firman Tuhan adalah makanan rohani yang memperbaharui jiwa kita setiap hari. Yang kedua, ingatlah janji-janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Apapun situasi kita, Tuhan tetap setia dan berkuasa untuk menolong kita. Yang ketiga, penting untuk melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Kesulitan hidup tidak dimaksudkan untuk melemahkan kita,
tetapi untuk menguatkan karakter kita. Ketika kita tetap setia dan tidak menyerah, Tuhan akan memakai setiap pengalaman itu untuk membawa kita lebih dekat kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, semangat yang tidak pernah pudar berasal dari hubungan yang erat dengan Tuhan. Ketika kita menaruh pengharapan kita kepadanya, Tuhan memampukan kita untuk terus maju meskipun jalan terasa berat. Jangan pernah menyerah, karena Tuhan adalah sumber kekuatan yang tidak terbatas. Berlari dan berjalanlah bersama dengan Tuhan, dan semangat kita tidak akan pernah padam. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara-saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, atas penyertaan-Mu, dan juga atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami hari ini. Kami mohon agar Engkau memberikan semangat yang baru kepada setiap hati yang lelah. Kuatkan kami untuk terus berlari dalam iman, berjalan dalam pengharapan, dan hidup dalam kasih Tuhan. Kiranya apa yang Engkau firmankan pada hari ini boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, umat-umat Tuhan, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, Tuhan pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini.
sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.